Episode 119. Suamiku pria lumpuh. Papa sebaiknya pergi. Banyak yang mengawasi kita saat ini. Pinta Reza pada papanya. Kamu keterlaluan, Za. Mengapa begitu mendukung mereka, padahal mereka itu. Pa, jangan terlalu terpaku dengan masa lalu. Seburuk apapun, pada kenyataannya Oma Sarah membesarkan Papa dengan penuh kasih sayang. Menyekolahkan, dan mendidik Papa sama derajatnya dengan Tante Ayu. Tapi gara-gara dia, hidup nenekmu menderita. Hidup dalam kesakitan, bahkan tanpa perawatan yang memadai. Ia ditelantarkan oleh bapak dan istri mudanya. Mereka jahat Reza. Sergah Om Edward. Papa sakit hati, ketika ibu Papa diperlakukan seperti itu. Tapi, Papa kenapa memperlakukan Mama dengan hal yang sama? Tahukah Papa, jika Mama menderita saat itu? Menderita karena Papa terlalu fokus dengan ambisi Papa itu. Plak. Lagi-lagi tamparan mendarat ke pipi mulus Reza. Terima kasih. Dan saya harap, Anda pergi sekarang juga dari sini. Usirnya pada sang papa. Reza menjatuhkan tubuhnya di atas kursi, lalu menyandarkan kepalanya di sana. Sembari mengusap pipinya yang memerah karena pukulan itu. Tidak sesakit biasanya. Apakah tenaga papa sudah berkurang? Fikirnya. Di sela lamunan, HP-nya berbunyi. Ia pun segera mengangkatnya, ketika melihat nama Bagas di sana. Halo, Bagas. Tumben telepon aku. Tanya Reza dengan lembut. Kau sedang apa? Tanya Bagas. Seperti biasa, aku sedang mengerjakan apa yang harusnya kau kerjakan. Ada apa? Kau masih mau mengontrol bagaimana kerjaku? Tidak. Aku mempercayaimu. Jaga kepercayaan itu dengan baik. Kak, panggil Reza, dengan nada sedikit berbeda kali ini. Ya, ada apa? Bisakah kau segera sembuh? Jujur, aku lelah. Tadi, Papa datang lagi memukulku. Tapi tak sakit seperti biasa, aku bingung. Jawab Reza. Ya, mungkin kau lelah. Karena biasanya, kau akan langsung menangis ketika papamu memukul. Tenanglah, bersabar sebentar lagi. Aku janji, aku akan sembuh. Balas Bagas. Reza kemudian menutup teleponnya. Ia tersenyum bahagia, karena hari ini Bagas begitu manis padanya. Sesekali diperlakukan seperti ini, aku senang. Tapi kenapa jika berkali-kali, aku geli? Ah, sudahlah. Sudah waktunya aku mencarinya sekarang. Reza membereskan semua berkasnya. Ia bahkan menyimpan beberapa dalam loker, dan meminta Ali mengawasinya. Ia pergi, menggunakan motor rampasannya dari Bagas. Pergi, menuju tempat di mana lah bertemu dengan gadis berambut mie itu. Begitu bersemangat, dengan harapan yang besar. Dapat namanya aja, bahagia hatiku. Gumamnya, berjalan sembari bersenandung ria. Mas, nelpon siapa? Tanya Siva, yang datang dengan makan siangnya. Nelpon Reza, kenapa? Kok sedih? Kenapa? Nggak sedih, ini tadi kena radiasi. Agak perih aja. Jawab Bagas. Siva hanya mengangguk, meski ia tahu jika Bagas berbohong padanya. Siva duduk di depan Bagas, lalu mulai menyuapinya dengan makanan yang ada. Begitu lahap, apalagi dengan makanan kesukaannya. Ibu, enggak kesini. Enggak, mau mancing mama marah lagi. Iya, kan. Biasanya rindu, kalau sebulan belum ketemu. Udah makan aja yang banyak. Abis itu tidur siang yang nyenyak. Iva mau razia kamar atas lagi. Hah?
Masih curiga? Enggak. Cuma mau razia, siapa tahu ada duit keselip di sela-sela bantal. Lumayan buat beli pulsa. Astaga, Iva. Baru kali ini, istri konglomerat kelakuannya kayak kamu. Kenapa? Unik kan? Goda Siva, memasang wajah sok imutnya. Bagas menyelesaikan makan siangnya. Ia bahkan sudah meminum obat, dan menunggu waktunya istirahat siang sembari menunggu Siva makan. Entah kenapa, semua yang dilakukan Siva seperti sebuah momen berharga untuknya. Aku takut, ketika aku sembuh nanti, kita tak bisa seperti ini lagi. Karena tugas yang diemban Reza, akan kembali padaku. Ditambah, semua beban papa. Aku akan lebih dari Reza nanti. Fikir Bagas. Episode 120. Reza menggunakan motornya, mulai menelusuri jalanan. Ia pertama datang ke kedai pecel lele, tempat di mana ia bertemu dengan gadis itu. Tapi, hingga makanannya tandas, gadis itu tak juga muncul. Bahkan anak pengamen pun tak terlihat seperti biasa. Hus, kemana dia? Padahal, udah jam segini. Gumam Reza, sembari terus menatap jam tangannya. Lapun pergi setelah membayar makanan. Kembali mencari memanfaatkan sisa waktu yang ada. Hingga di sebuah jalan, ia menemukan sosok yang serupa dengan gadis yang ia cari. Reza segera turun dari motor dan menghampirinya. "Hei, tunggu." Pekik Reza. "Ya, siapa?" Ternyata gadis itu bukan si rambut mie yang Reza cari. Hanya ada kemiripan saja. Reza menghela nafas panjang, dan duduk di sebuah bangku yang tersedia di sana. "Nih, minum." Seorang gadis datang memberikan sebotol air. "Makasih," ucap Reza tanpa menoleh. "Kenapa mencariku?" "Hah?" tanya Reza, lalu melirik ke sebelah. Dialah orangnya. Dia wanita yang Reza cari hampir 1 minggu ini. Ia kini ada tepat di hadapan Reza. Rambutnya, bibirnya, matanya yang begitu menggetarkan hati. Kamu." "Ya, kamu mencariku, kan?" "Kenapa?" "Aku hanya ingin tahu namamu. Itu saja," jawab Reza, sok cuek. "Bener. Kalau udah tahu namaku, kenapa?" Aku ingin berterima kasih mengenai tempo hari. Aku ingin berbalas budi." "Nggak usah. Aku bukan orang yang haus akan terima kasih." "Oh iya? Namaku Olin, kamu." "Oh, akhirnya. Aku mendapatkan namanya." Batin Reza begitu bahagia. Kakinya gemetar, tangannya tremor, bahkan tak mampu mengajak. Olin berjabat tangan. Aku, Reza." Jawabnya gagap. "Hai, Za. Mengenai ucapan terima kasih kamu, itu sudah aku terima. Dan ini, salam persahabatan dari aku." Ucap Olin, meraih tangan Reza dan memberi senyum manis padanya. "Ah, iya." Reza tak mampu berkata-kata. Gadis itu menatap Reza bingung, sekaligus aneh. Wajah Reza yang tadinya begitu ceria dan bersemangat, menjadi kaku bahkan pucat. Akhirnya ia memilih untuk pamit pergi, dan meninggalkan Reza di tempatnya semula. Akhirnya, aku dapat menyentuh tangannya. Hua, Bagas harus tahu ini," ucap Reza dengan hati penuh gembira. Kenapa? Ganggu orang istirahat aja," omel Bagas. "Gas. Gue mau cerita." "Apa?" "Akhirnya, gue ketemu dia, Gas," jawab Rasa, seperti baru saja bertemu dengan artis dunia yang membuat kakinya bahkan tak bertenaga. "Siapa cewek itu?"
gas, cantik, ramah, baik. Sumpah, hati gue bergetar sampai nggak bisa jalan. No HP, udah diminta. Belum. Jawab Reza. Kejar sekarang. Jangan sampai bikin pusing lagi. Cepetan. Iya. Gue kejar sekarang juga. Seru Reza. La pun segera menutup telepon, lalu berlari mencari Olin kembali. Hingga waktu memanggil, dan ia harus kembali kepada rutinitasnya. Ia belum dapat. Sesalnya. Tapi ia tetap semangat, setidaknya ia tahu nama gadis itu sekarang. Mas, kenapa? Tegur Siva, yang kaget. Si Reza, bikin ulah. Ih, ulah apa lagi? Iva lagi motong kuku kaki, untung aja nggak kebablasan. Ucap Siva, dengan lirikan tajamnya. Maaf, tapi nggak berdarah kan? Tanya Bagas, sembari membenarkan posisi duduknya sendiri. Tangan sudah mulai memiliki kekuatan, jari-jari masih tremor. Tapi proses termasuk cepat untuk Bagas, karena dalam kasus ini adalah hal yang begitu sulit. Entah karena perawatan yang tepat, atau memang semangatnya yang tinggi. Entahlah, tapi semua bersyukur karenanya. Mana sini, biar Mas potongin kukunya. Tawar Bagas. Nggak usah, nggak sopan. Masa kuku kaki, minta dipotongin sama suami. Iva bisa kok. Jawab Siva, melanjutkan kegiatannya. Humairah. Panggil Bagas seperti biasa. Akhirnya Siva mengangguk, menghampiri Bagas dan memberi jepit kuku padanya. Kakinya sini. Pinta Bagas. Dengan canggung, Siva menaikkan kaki di pangkuan sang suami. Dan Bagas mulai mengguntingi kuku Siva hingga bersih. Bahkan, mengikis pinggirannya dengan rapi. Siva hanya diam, menatap suaminya yang lembut dan penuh perhatian. Aku bahkan tak percaya, jika kamu adalah lelaki yang arogan dan angkuh. Seperti yang mereka bicarakan, Mas. Batin Siva. Episode 121. Hari semakin sore. Bagas membangunkan Siva yang tertidur di pangkuannya. Siva menggeliat, sembari menatap Bagas yang tepat ada di atas wajahnya. Bersinar, diterpa cahaya matahari yang masuk dari jendela kamar mereka. Siva meraih dagu Bagas, dan mengusapnya dengan lembut. Hei, bangun. Tegur Bagas, dengan menepis lembut tangan Siva. Ish, mesra dikit kenapa sih? Baru aja mau diajak pacaran. Keluh Siva yang menatapnya kesal. Bangun, mandi. Ini udah jam berapa? Iya, sayang. Iva siapin airnya dulu. Kecup Siva di bibir Bagas. Siva beralih, namun tangannya ditarik Bagas. Apa lagi? Katanya siapin air mandi. Lagi. Pinta Bagas. Ih, keterusan. Ayolah. Rengek Bagas padanya. Siva menggelengkan kepala, akhirnya kembali pada Bagas. Ia duduk di pangkuan suaminya, lalu memulai kembali mengecupi bibir Bagas dengan gemas. Udah. Bagas menggeleng, menenggelamkan wajahnya di dada Siva. Ia pun berusaha membangkitkan dirinya sendiri, meski kadang berhasil dan hanya sekejap rasa. Maaf, Fa. Gagal lagi. Tatap Bagas padanya. Muaah, muaach. Gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Ucap Siva. La kembali berdiri, dan masuk ke kamar mandi untuk menyiapkan alat mandi untuk Bagas. Lalu, membawanya mandi bersama. Mereka kembali dalam suasana yang hangat, saling menggosok punggung dan bahkan Bagas sudah mampu menyikat giginya sendiri. Tak lupa Siva memberikan pujian padanya.
Mas pakai baju sendiri, ucap Siva, dengan memberikan sepaket baju pada suaminya. Bagas mengangguk, kemudian mengelap lagi tubuhnya yang masih setengah basah dengan handuk yang terkalung di leher. Siva tak memakaikan alat fisioterapinya di dalam, kali ini. Ia memakaikan di luar, setelah kaos oblong yang Bagas kenakan. Susah, panggil Bagas, ketika kaosnya tersangkut di pundak, dan ia kesulitan menurunkannya. Siva menghampiri, lalu menurunkan dan memasukkan tangannya ke lubang yang tersedia. Terima kasih, ucap Bagas, dibalas senyuman manis Siva untuknya. Siva yang sudah memakai pakaian lengkapnya, kemudian memasangkan celana untuk Bagas. Lalu, membawanya keluar untuk menikmati udara sore yang tampak begitu cerah di teras belakang. Rumah kok sepi? Tanya Bagas. Bibik lagi belanja bulanan. Tadi pamit sama Iva, sebelum ketiduran. Kok lama? Biasanya 2 jam selesai. Nggak tahu, lagi banyak kali. Makanya lama, Iva kan nggak pernah belanja bulanan. Apalagi, buat rumah ini. Balas Siva. Mereka berdua pun berbincang untuk beberapa lama, dengan berbagai tema yang menarik untuk keduanya. Bagas, Iva, aku pulang. Panggil seseorang yang selalu mengacaukan hari mereka. Bagas. Panggil Reza lagi, yang telah menghampiri hingga di teras depan. Sudah dapat nomor HP-nya. Reza menggeleng, nggak keburu. Dia jalannya cepat banget soalnya. Aku kan harus ke kantor. Ya, cepat mandi, aku akan bantu mencarinya. Tapi, kau harus tetap berusaha sendiri untuk selanjutnya. Wajah sumringah Reza terpancar, ketika mendengar ucapan itu. Serasa semakin tinggi antusiasnya untuk bekerja dan mendapatkan hati Salma. Hatinya serasa berbunga-bunga, dan melangkah ke kamarnya dengan senandung merdu yang memekakkan telinga. Kenapa, Mas? Tanya Siva, dengan memakan pisang yang ia kupaskan untuk Bagas. Udah ketemu ceweknya. Dia minta carikan nomor HP gadis itu, serta data-datanya. Buat apa? Kalau begitu, seperti menguntit kehidupan pribadi orang nggak sih? Apalagi cewek, kan privasi. Biarlah, hanya nomor HP. Yang lain, bisa dia cari sendiri. Jawab Bagas. Itu pisangku, kenapa dimakan? Hehe. Abis bengong tadi. Jadi Iva makan aja, Iva kupasin lagi, iya. Mau? Tawarnya. Enggak, lihat kamu aja udah kenyang. Apalagi? Apa? Tanya Siva. Enggak apa-apa. Bagas menelan salivanya, menatap sang istri dengan pisang di tangannya. Haish, kenapa pikiranku jadi seperti ini? Semakin menyakitkan rasanya. Sampai jumpa di bab selanjutnya.